Kali ini kita akan coba membedah salah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran Indonesia, yaitu Madilog, karya Tan Malaka. Kita akan bongkar sama-sama gimana sih kerangka berpikir revolusioner yang ia tawarkan, sebuah alat yang dirancang untuk mengubah cara kita melihat dunia. Oke, lihat buku ini. Ini bukan sekedar buku biasa loh. Ini lebih mirip sebuah manual untuk berpikir. Semacam senjata intelektual yang lahir dari kondisi yang, wah, luar biasa genting. Coba deh, resapi kutipan ini. Ini benar-benar menggambarkan suasananya. Bayangin aja Tan Malaka nulis mahakarya ini sambil terus-menerus bersembunyi dari kejaran Kempeitai, polisi militer Jepang. Jadi setiap kata yang tertulis di dalamnya itu lahir di bawah bayang-bayang ancaman. Nah, ini dia peta jalan kita kali ini. Kita akan mulai dari cerita kelahirannya yang penuh rahasia, lalu kita cari tahu apa sih sebenarnya Madilog itu. Setelah itu, kita bedah 3 pilar pemikirannya, lihat cara kerjanya, dan terakhir kita ungkap tujuan besar di balik semua ini. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Karena untuk benar-benar mengerti gagasannya, kita harus paham dulu situasi tegang saat buku ini dirumuskan dan ditulis. Lihat deh lini masa ini. Ini bukan sekedar tanggal. Ini cerita tentang dedikasi yang gila-gilaan. Coba bayangkan, butuh 720 jam untuk menyelesaikan naskah ini, sambil terus berpindah tempat. Dari persembunyiannya di dekat Jakarta, sampai di bawah-bawah sambil ikut kerja paksa di Banten. Naskah ini bukan cuma tulisan, tapi saksi bisu perjuangan yang selalu dalam bahaya. Jadi sebenarnya apa sih masalah yang ingin dipecahkan oleh Tan Malaka? Dia melihat masyarakat kita waktu itu terbelenggu oleh sesuatu yang ia sebut logika mistika. Semacam cara pandang yang pasrah pada takdir, gak ilmiah, dan pada akhirnya, ya menghalangi bangsa untuk maju. Nah, setelah melihat masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Untuk melawan logika mistika ini, Tan Malaka menawarkan sebuah perangkat berpikir yang benar-benar baru. Inilah dia intinya, Madilog. Sebuah nama yang sebenarnya adalah singkatan dari 3 pilar utama, materialisme, dialektika, dan logika. Ini bukan sekedar 3 kata yang digabung ya, tapi sebuah sistem berpikir yang utuh untuk memahami dan membongkar realitas. Dan kutipan ini menjelaskan semuanya. Tan Malaka sendiri menekankan kalau Madilog itu, di atas segalanya, adalah sebuah cara berpikir, bukan ideologi kaku atau pandangan dunia yang harus ditelan bulat-bulat. Justru ini adalah sebuah metode, sebuah alat. Katanya, dari cara seseorang berpikir, kita bisa menebak filsafat hidupnya. Oke, sekarang mari kita bongkar satu persatu perkakas di dalam kotak peralatan Madilog ini. Ada 3 pilar utama yang jadi fondasinya. Kuncinya ada di alur berpikir ini. Pertama, materialisme. Kita harus mulai dari apa yang nyata, yang bisa kita lihat dan sentuh, bukan dari ide-ide abstrak. Kedua, dialektika. Kita harus sadar kalau kenyataan itu nggak statis, nggak diem. Selalu ada pertentangan di dalamnya yang mendorong perubahan. Dan ketiga, logika. Kita pakai penalaran yang jelas dan runut untuk membuktikan dan memahami proses perubahan itu secara ilmiah. Biar lebih jelas soal pilar pertama, Tan Malaka membuat perbandingan yang tajam. Madilog itu berangkat dari materialisme. Benda atau materi yang nyatalah yang membentuk pikiran kita. Nah, ini kebalikan banget sama idealisme yang bilang kalau justru ide atau rohlah yang jadi sumber dan pencipta dunia benda. Oke, perkakasnya udah kita kenali. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya? Mari kita lihat bagaimana dialektika dan logika ini diaplikasikan dalam praktek. Nah, disinilah letak kejeniusan praktis Madilog. Tan Malaka nggak membenturkan keduanya. Sebaliknya, dia justru ngasih tahu kapan kita harus pakai masing-masing alat. Dialektika itu untuk memahami masalah yang rumit, bergerak, dan penuh pertentangan, kayak perkembangan masyarakat atau politik. Sementara logika itu untuk mencari kepastian dan bukti dalam masalah yang lebih terukur dan statis, seperti matematika atau sains. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok ada gambar-gambar geometri segala? Apa hubungannya? Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya Tan Malaka soal logika. Dia bahkan mendedikasikan banyak halaman untuk menjelaskan pembuktian-pembuktian geometris. Kenapa? Karena baginya, logika itu seperti gym untuk otak. Melatihnya berarti melatih kemampuan kita membangun argumen yang kokoh dan tak terbantahkan. Ini adalah fondasi utama dari pikiran yang merdeka. Sekarang, kita sampai di bagian akhir. Setelah semua kerangka berpikir yang kompleks ini, sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? Untuk apa semua ini dibangun bagi revolusi Indonesia? Jadi tujuan besarnya sangat jelas. Madilog dirancang sebagai senjata untuk membebaskan pikiran dari fatalisme dan logika mistika.
Tujuannya adalah mengganti kepasrahan dengan analisis yang kritis, membekali rakyat dengan alat untuk memahami kondisi mereka berdasarkan bukti nyata, dan pada akhirnya, memberdayakan mereka untuk menjadi arsitek bagi nasib mereka sendiri. Pada intinya, inilah pergeseran fundamental yang ditawarkan oleh Madilog. Sebuah ajakan besar untuk beralih, dari yang tadinya mencari penjelasan-penjelasan gaib ke analisis berbasis bukti. Dari dunia ide-ide abstrak ke dunia materi yang nyata dan bisa kita ubah bersama. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Hampir seabad setelah kelahirannya, apakah kerangka berpikir yang lahir dari sebuah perjuangan revolusioner ini masih relevan untuk menantang cara kita melihat dunia hari ini?